Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang pria kaya bernama Nero Alexander sedang duduk santuy sembari menunggu seorang wanita menghabisi seorang temannya dengan cukup liar. Tidak selang berapa lama, wanita tersebut mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan lebih dari itu. Nero pun menjawab bahwa kesepakatan tidak bisa dibatalkan. Mendengar hal tersebut, wanita itu langsung mengambil jantung temannya lalu memberikannya pada Nero. Setelah itu, Nero lantas memberikan uang sebesar 5 juta dolar dan menyuruh anak buahnya untuk melepaskan wanita tersebut. Lalu, Nero mulai melihat top 10 influencer terkenal yang mengalami kebangkrutan dari HP-nya. Beberapa minggu kemudian, terlihat seorang pria bernama Casper terbangun dari tidurnya dengan perasaan yang sangat panik. Saat Casper mengambil sebuah surat yang ada di meja, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara yang mengatakan, "Selamat datang, Casper. Sekarang kamu sedang berada di rumah keseruan Furkas. Harap segera berpakaian dan segera menuju ke ruang perkumpulan." Casper pun mulai mendapatkan ingatan, yaitu pada saat ia diberitahu manajernya bahwa Casper mendapatkan sebuah tawaran untuk mengikuti acara game reality show dengan bayaran sebesar 5 juta dolar. Awalnya Casper menolak, namun saat manajernya mengatakan bahwa Casper kini sudah menjadi artis yang tidak laku dan memiliki banyak hutang, akhirnya Casper pun mengiyakan tawaran tersebut. Setelah berganti pakaian, dengan perasaan yang masih bingung, ia pun berjalan menyusuri lorong kamar. Sesampainya Casper di sebuah bar, ia langsung disapa oleh beberapa peserta lain. Casper pun bertanya, apa yang terjadi? Salah satu peserta bernama Nevin mengatakan bahwa ia pun tidak tahu, dikarenakan saat ia sadar, ia sudah berada di tempat tersebut. Headstone pun mengatakan bahwa sepertinya pembuat game reality show tersebut telah membuat semua peserta game tidak sadarkan diri, dan langsung membawanya ke tempat tersebut. Sedikit informasi, Headstone ini memiliki nama asli yaitu James, jadi kita panggil James saja ya guys. Di meja makan, seorang wanita bernama Kat terlihat hanya terdiam saja sembari makan buah-buahan yang ada di meja tersebut. Setelah beberapa saat James memperhatikan Casper, James pun lantas bertanya, "Apakah kau mantan suami dari seorang artis terkenal bernama Darla Drake?" Casper pun lantas menjawab, "Ya." Tidak selang berapa lama, muncul dua orang peserta lain yang baru tersadar dari pingsannya, yaitu Ximena dan juga Dex, yang disusul oleh seorang peserta tercantik bernama Ula Lamor, yang langsung berkenalan pada semua peserta lainnya yang ada di tempat perkumpulan. Tidak selang berapa lama, muncul seorang peserta terakhir bernama Loni, yang langsung bertanya, di manakah sutradara game reality show yang akan mereka mainkan? Nevin pun menjawab bahwa setelah ia berkeliling ke semua ruangan, ia sama sekali tidak menemukan produser, sutradara, kru, ataupun kamera di tempat tersebut. Nevin yang terlihat mulai panik lantas menambahkan bahwa sepertinya mereka semua telah diculik oleh seseorang. Lalu tiba-tiba di sebuah layar besar muncul sebuah suara yang mengatakan, "Selamat datang di rumah keseruan Furkas. Semua kegiatan yang ada di tempat tersebut akan disiarkan langsung ke seluruh dunia melalui situs web furkas.com tanpa iklan selama 24 jam penuh, dan seluruh ruangan bahkan di kamar mandi sekalipun telah dipasangi kamera tersembunyi. Semua penonton diharapkan untuk memberikan vote kepada peserta game favoritnya. Dikarenakan berdasarkan dari hasil vote tersebutlah panitia akan menentukan siapakah peserta yang berhak mendapatkan hadiah sebesar 5 juta dolar." Setelah penjelasan selesai, layar mulai menampilkan biodata para peserta yang dimulai dari Ula. Ula adalah seorang selebgram dengan konten dewasa. Berikutnya muncul biodata dari James Headstone yang merupakan seorang atlet MMA. Dan dilanjutkan ada Kat Zim yang merupakan seorang atlet catur yang tidak pernah terkalahkan. Dan berikutnya ada Dex. Dex adalah seorang penyanyi rap. Selanjutnya ada Loni. Loni adalah orang biasa, namun ia menjadi sangat terkenal karena mengalami hal buruk, yaitu ditinggalkan oleh suaminya pada saat peresmian di altar pernikahan. Dan itu telah terjadi sebanyak 27 kali berturut-turut. Lalu berikutnya adalah Nevin. Nevin adalah seorang YouTuber dengan 10 juta subscriber. Berikutnya adalah Ximena. Ximena ini adalah seorang penulis blog mengenai orang-orang terkenal dari sudut pandang keburukannya, yaitu semacam blog gosip gitulah ya. Dan yang paling terakhir ada Casper.
Casper adalah seorang yatim piatu yang menjadi terkenal karena menikah dengan seorang penyanyi terkenal yang bernama Darla Drake. Tidak selang berapa lama, dari layar muncul sebuah animasi panda bernama Furkas yang mengatakan bahwa ialah yang akan menjadi pemandu permainan di tempat tersebut. Furkas pun mengatakan bahwa hasil voting akan diperlihatkan setiap 3 hari sekali, dan siapapun yang mendapatkan voting terendah akan menghadapi tantangan yang sudah disediakan. Mendengar hal tersebut, para peserta pun mulai bersaing untuk mendapatkan vote dari para penonton di seluruh dunia. Esok harinya, terlihat Casper dan Lonnie sedang mengobrol sambil minum minuman asoy. Di sini, Lonnie dan Casper yang sepertinya mulai saling menyukai, mulai menjalin hubungan percintaan yang cukup romantis. Singkat cerita, 3 hari pun telah berlalu, dan tibalah saat melihat hasil voting. Sambil minum minuman asoy, para peserta dengan hati yang berdebar-debar menantikan hasil voting ditayangkan oleh Furkas. Setelah Furkas sedikit berbasa-basi, ia pun langsung menayangkan hasil dari voting para penonton. Dan hasilnya, Ula mendapatkan poin terbanyak. Itu disebabkan karena Ula pada saat mandi, ia meminta Furkas untuk mematikan efek blur di kamera tersembunyi yang ada di kamar mandi tersebut. Sedangkan vote rendah jatuh pada Nevin dan Lonnie, yang otomatis mereka berdua harus bersedia menerima tantangan yang telah disediakan. Dan tantangan tersebut adalah permainan memukul boneka dengan mata tertutup. Awalnya para peserta santai mendengar tantangan tersebut, namun setelah mereka semua masuk ke ruang tantangan dan melihat ternyata yang menjadi boneka untuk dipukuli oleh Lonnie adalah Nevin, para peserta pun mulai mencoba menghentikan Lonnie untuk berhenti memukul Nevin. Namun sial, ruang eksekusi yang didesain kedap suara membuat Lonnie tidak bisa mendengar suara dari peserta lain. Alhasil, Lonnie pun terus menyerang Nevin sampai tewas. Setelah Nevin tewas, Lonnie yang akhirnya mengetahui bahwa ternyata yang ia serang adalah Nevin, terlihat sangat terkejut dan mulai ketakutan. Dari balik layar animasi Furkas, terlihat Nero mengatakan bahwa ini adalah permainan yang sesungguhnya, dan jangan pernah berpikir untuk bisa kabur dari tempat permainan. Dikarenakan, jika ada yang mencoba untuk kabur, maka peserta tersebut akan mendapatkan hukuman yang lebih menyakitkan dari yang bisa peserta bayangkan. Di tempat lain, sebuah media online mulai memberitakan tentang acara reality show di rumah Furkas. Host acara tersebut yang bernama Pete mengatakan bahwa acara tersebut 100% settingan. Jadi, para penonton diharapkan untuk tidak menganggap semua hal yang ada di acara tersebut adalah nyata. Jadi, Pete menyarankan untuk para penonton agar terus memberikan vote pada peserta favoritnya. Di rumah Furkas, Dex yang terlihat sangat panik mulai mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Saat Dex melihat jendela kaca yang ia kira adalah jalan keluar, langsung ia pecahkan menggunakan kursi. Namun sial, ternyata itu bukanlah jalan keluar, namun hanya sebuah proyeksi gambar langit. Setelah kejadian tersebut, beberapa penjaga bersenjata lengkap langsung membawa Dex ke ruang khusus. Di ruang tersebut, Dex dimasukkan ke sebuah drum besar, lalu drum tersebut dimasukkan cairan asam yang mampu meleburkan tulang hanya dalam waktu 2 menit saja. Alhasil, Dex pun harus tewas dengan sangat menyedihkan. Di tempat lain, beberapa stasiun TV mulai memberitakan tayangan dari situs rumah Furkas. Namun polisi belum mampu melacak lokasi di mana rumah Furkas tersebut berada. Di rumah Furkas, para peserta terlihat mulai sangat panik. Mereka pun mulai melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan simpati dari penonton dan bisa mendapatkan voting terbanyak. Di ruangan Nero, terlihat Nero sedang menonton sebuah berita di TV yang menayangkan mantan istri dari Casper sedang meminta pada seluruh fansnya agar memberikan vote untuk Casper. Di rumah Furkas, terlihat para peserta mencoba menghilangkan kepanikan dengan cara mengobrol-ngobrol santuy sembari meminum minuman asoy. Tidak selang berapa lama, dari layar muncullah Furkas yang langsung memperlihatkan hasil voting dari para penonton. Dan terlihat Cat mendapatkan vote terbanyak. Itu dikarenakan dari seluruh peserta, Catlah yang paling santai dan tidak panik menghadapi semua yang telah terjadi. Sedangkan Ula dan Ximena harus menerima tantangan, dikarenakan mereka berdua mendapatkan vote paling rendah. Ula yang merasa sangat emosional mulai memaki Ximena, dikarenakan karena blok Ximena lah ia mengalami kebangkrutan. Ximena yang tidak terima dengan tuduhan Ula mulai membalas makian Ula tersebut. Namun pertengkaran tersebut akhirnya berhenti dengan datangnya para penjaga yang langsung membawa mereka berdua menuju ke ruang tantangan. Di ruangan tantangan, Ula dan Ximena diberikan masing-masing satu senjata yang harus digunakan oleh mereka untuk menyerang satu sama lain. Setelah masing-masing telah memegang senjata, lampu pun dimatikan dan pertarungan antara Ximena melawan Ula pun terjadi. Setelah pertarungan tersebut berakhir dengan tewasnya Ximena, Ula pun langsung pingsan. Di tempat lain, sebuah berita di TV mulai mewawancarai seorang polisi.
Polisi tersebut mengatakan bahwa ia dan seluruh jajarannya telah berusaha untuk melacak lokasi tempat permainan tersebut diselenggarakan. Namun karena pemilik acara tersebut sepertinya memiliki teknologi yang sangat canggih, hal tersebut membuat pihak kepolisian sangat kesulitan menemukan lokasi sinyal siaran langsung tersebut diselenggarakan. Di ruang perkumpulan, Casper yang melihat Ulah sangat sedih dan putus asa, lantas menggendong Ulah menuju ke kamarnya. Setelah sampai di kamar Ulah, Casper yang hendak pergi langsung ditahan oleh Ulah untuk diajak bercocok tanam. Namun Casper menolak. Ulah mengatakan bahwa jika ia dan Casper melakukan olahraga cocok tanam sekarang, maka dapat dipastikan ia dan Casper bisa mendapatkan vote terbanyak dari para penonton. Namun saat Casper sedang berpikir, tiba-tiba James datang dan langsung menyerang Casper dengan sangat liar. Dikarenakan James menyangka Casper sedang melakukan tindakan yang tidak terpuji pada Ulah. Esok harinya di tempat perkumpulan, Furkas mulai memperlihatkan hasil voting dari para penonton. Dan hasilnya, Casper mendapatkan voting tertinggi, sedangkan Ulah mendapatkan voting terendah. Alhasil, Ulah pun dimasukkan ke ruang tantangan. Di ruangan tersebut, Ulah mendapatkan tantangan untuk mencocokkan dua foto yang memiliki kesamaan dalam waktu 2 menit. Come on. Namun sial, saat waktu telah habis, Ulah salah memasang satu foto terakhir yang menyebabkan Ulah harus memutar sebuah roda untuk menentukan hukuman apa yang akan diterima oleh Ulah. Di roda tersebut ada pilihan hukuman yaitu bebas. Jadi Ulah memiliki kesempatan untuk bebas saat memutar roda tersebut. Namun sial, setelah Ulah memutarnya, ternyata ia mendapatkan hukuman yaitu tangan dan kakinya akan ditarik menggunakan tali sampai tewas. Setelah Ulah tewas, terlihat James yang sudah sangat jatuh cinta pada Ulah merasa sangat sedih. Singkat cerita, waktu melihat hasil vote pun kembali ditayangkan oleh Furkas. Dan hasilnya, Casper kembali mendapatkan voting tertinggi. Sedangkan James harus bersedih hati dikarenakan ia kali ini mendapatkan vote paling rendah. Namun sebelum James dibawa ke ruang tantangan, Furkas mengatakan kejadian yang sebenarnya pada saat Casper berada di kamar Ulah. James yang akhirnya mengetahui bahwa ternyata Ulah yang berusaha mengajak Casper untuk bercocok tanam, langsung meminta maaf pada Casper. Sorry, Ghost. Setelah itu, Furkas langsung menyebutkan tantangan untuk James, yaitu James harus bertarung melawan salah satu petarung yang telah disediakan oleh Furkas. Namun James tidak diperbolehkan memilih lawannya sendiri, tapi yang harus menentukan siapa yang harus dilawan oleh James adalah vote dari penonton. Furkas pun mulai membuka vote untuk para penonton agar bisa memilih petarung untuk dilawan oleh James. Dan terpilihlah satu petarung yang tubuhnya paling besar untuk berhadapan dengan James. Setelah itu, James pun langsung dimasukkan ke ruang tantangan. Dan pertarungan antara James melawan Botis pun terjadi. Namun, setelah James sudah berhasil menewaskan Botis, tiba-tiba Furkas langsung melepaskan semua petarungnya sekaligus untuk melawan James. James yang merasa tidak mungkin bisa menang, lantas mengatakan pada Furkas bahwa ia akan menyerang Furkas dengan sangat liar kelak di dalam neraka. Dan pertarungan antara James melawan semua pertarung Furkas pun terjadi. Yang sudah dapat dipastikan, dari pertarungan tersebut, James harus tewas dengan hati yang kecewa. Singkat cerita, setelah James tewas, Casper dan Lonnie yang terlihat sangat stres memutuskan untuk melakukan olahraga cocok tanam untuk yang terakhir kalinya. Dikarenakan siapa tahu besok adalah hari kematian salah satu dari mereka. Jadi walaupun harus tewas, minimal mereka sudah sempat bercocok tanam dengan gaya freestyle. Esok harinya, Furkas kembali memperlihatkan hasil voting dari para penonton. Dan hasilnya adalah Casper mendapatkan voting tertinggi, sedangkan Cat mendapatkan vote terendah. Alhasil, Cat harus menerima tantangan yaitu melawan Furkas dalam bermain catur. Jika Cat menang, Cat akan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke babak selanjutnya. Namun jika Cat kalah, maka ia harus menghadapi tantangan selanjutnya. Dan permainan catur pun dimulai. Setelah beberapa saat bermain, Cat yang salah langkah akhirnya dikalahkan dengan mudah oleh Furkas. Alhasil, Cat pun harus menghadapi tantangan selanjutnya, yaitu memutar roda untuk menentukan hukuman apa yang harus Cat terima. Namun setelah Cat memutar, ternyata
putarannya berhenti di tulisan bebas. Dengan kata lain, Cat dinyatakan lolos ke babak selanjutnya. Namun posisi eliminasi akan dijatuhkan kepada Lonnie, dikarenakan Lonnie mendapatkan voting di bawah Casper. Mendengar hal tersebut, Casper lantas mengatakan pada Furkas bahwa ia yang akan menggantikan Lonnie untuk menerima tantangan selanjutnya. Dan Furkas pun menjawab, "Oke lah, Cas." Alhasil, Casper pun langsung dimasukkan ke dalam ruang tantangan, lalu diberi tantangan untuk menembak musuh. Dan alangkah terkejutnya Casper, ternyata yang harus ia lawan adalah Lonnie. Melihat tidak ada pilihan lain, alhasil Lonnie dan Casper pun memutuskan untuk menembak diri mereka sendiri sampai tewas. Setelah Lonnie dan Casper tewas, Furkas pun langsung mengumumkan bahwa Cat lah yang keluar sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang tunai sebesar 5 juta dolar. Singkat cerita, saat Cat sadar, ia sudah berada di sebuah hutan dengan uang sebesar 5 juta dolar. Cat pun lantas mulai diinterogasi oleh polisi tentang lokasi di mana game tersebut diselenggarakan. Namun Cat mengatakan bahwa ia tidak tahu, dikarenakan setelah ia menang, ia tiba-tiba tersadar sudah berada di tengah hutan. Setelah beberapa bulan berlalu, terlihat Nero sedang diwawancarai di sebuah stasiun TV. Di sana, Nero mengatakan bahwa sebagai ilmuwan, ia sebenarnya sangat merasa kecewa pada masyarakat yang justru lebih mengidolakan influencer dibandingkan seorang ilmuwan seperti dirinya dan teman-temannya. Di akhir cerita, terlihat Nero yang sedang bermain piano dihampiri oleh Cat yang merupakan istrinya sendiri. Di sini akhirnya terungkap fakta bahwa ternyata Cat hanya dijadikan alibi agar terlihat permainan yang ia buat memiliki seorang pemenang. Dan film pun akhirnya selesai. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku, menujumu inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Kupastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku. Inginkan kembali seperti dahulu.